Oke, kita mulai ya. Ya, pesertanya sudah 24 peserta. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar adik-adik? Terima kasih. Kita ketemu lagi di pelajaran TPS. Kita akan membahas di H3, tadi sudah disampaikan. Ada disediakan ya. Kita fokusnya di perkalian gitu karena kita pengen mendapatkan nilai terbesar. Jadi bentuk yang perkalian itu kita upayakan harus bilangan yang terbesar. Ya, ulangi. Entah apa, entah siapa. Siapa yang belum unmute? Yang belum mute siapa itu? Oke, jadi kita ambil yang bentuk perkaliannya itu adalah dua bilangan terbesar berarti. Jadi Q dengan S-nya itu, nah, gitu ya. Yang Q dengan S-nya itu berarti harus ambil dua bilangan yang terbesar. Itu bentuk perkaliannya dulu. Nah, kemudian di situ kan ada bentuk pembagian kan. Nah, gini diupayakan pembaginya itu bilangan yang sekecil mungkin. Karena kan kalau sebuah bilangan dibagi dengan bilangan yang sekecil mungkin, pasti hasil baginya jadi makin besar gitu. Contoh, misalnya kita ambil 24. 24 kan kalau dibagi 6 berapa tuh? 24 dibagi 6 kan hasilnya 4. 4 ya. Itu kalau dibagi 6. Tapi kalau 24 dibagi bilangan yang lebih kecil dari 6, dibagi 2 misalnya. 24 dibagi 2 berapa? Hasilnya 12. Berarti kan makin besar kan? Jadi makin kecil pembaginya, pasti hasilnya akan makin besar. Jadi kalau bisa ambil yang R-nya itu adalah bilangan yang paling kecil. Jadi R-nya 4, otomatis sisanya 6. Jadi kita buat aja, berarti yang 7 kali, yang Q kali S itu adalah 7 kali 8 dibagi 4. Tinggal ditambah dengan 6. Itu caranya. Ya. Oke, tinggal dihitung berarti 6 ditambah 14. Jadi sama dengan 20. Ya. Itu nomor 6. Lalu nomor 7. Nah, nomor 7 deret ya. Ini wah, soal-soal seperti ini kan kalian sudah terbiasa gitu ya. Tanpa diajarin pun sebenarnya sudah pada bisa gitu ya. Deretnya itu adalah 1, 2, 3, 2, kemudian 2, 4, 4 gitu ya. 1, 2, 3, 2, 4, 4, 3, 8 gitu. 4, 4, 3, 8. Nah, 6, 4, 16, 4, 16 dan 9. Nah, gitu ya. Nah, ini sebenarnya ternyata ya sempat pusing juga 7 keliling ya, di mana dapat ini. Tapi ternyata nggak harusnya jangan pusingnya sampai 7 keliling, cukup 1 keliling saja. Jadi ambil yang ini saja. Jadi 1 sama 2, dan lalu 2 ke 3. Nah, ini 3 ke 4. Jadi dia ngelompatin dua makhluk di situ. Ya. Nah, itu ya dilewati dua makhluk, ini dua makhluk, ini dua makhluk. Berarti otomatis yang berikutnya dia ngelompati dua makhluk juga kan. Jadi harus ke sini. Nah, itulah yang diinginkan. Kita lihat polanya 1, 2, 3.
keempat otomatis pasti 5. Nah, gitu ya. Dan secara kebetulan di opsi 5-nya sudah cuma satu posisinya, yaitu di posisi A. Nah ya udah, jadi jawabannya A. Tapi ya nggak apa-apa, kita terusin aja. Berarti ini nanti ke sini kan. Nah ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, nah ini ke sini, gitu kan? Polanya lihat 2, 4, 8, 16, berarti dikali 2 kan? Nah kali 2 berarti 16 kali 2 jadi 32. Cocok dengan opsi A. Jadi nomor 7 jawabannya A. Wah, ternyata nomor 8 ini ya soal yang bersahabat gitu ya, soal yang baik hati. Jadi nomor 8 ini untungnya dia nggak terlalu ribet gitu. Karena polanya cukup gimana? 75, ambil baris pertama, itu cukup kita kurang 3, lalu tinggal dibagi 2. Gitu ya. 75 kurang 3, 72 dibagi 2 adalah 36. Apakah sama dengan bilangan baris kedua dan baris ketiga? Ya dicoba aja, pasti sama ya. Dan langsung di pertanyaannya, berarti 23 gimana? Nah, 23 lakukan hal yang sama, ini dikurang 3 dan dibagi 2. Dikurang 3 dan dibagi 2. 20 bagi 2 adalah 10. Ya, itu nomor 8. Nomor 9. Nah, ini agak berat ya. Nah, kita coba nomor 9 gini. Nomor 9 itu himpunan P haruslah bilangan ganjil dari 13 sampai sebelum 38. Jadi dia 13, 15, 17, 19, 21 dan seterusnya. Sampai nanti 33, 35 dan 37. Ya. Itu dia minta berakhir di bawah 38 gitu. Itu nilai P. Nah, nilai Q-nya apa? Nilai Q-nya adalah bilangan prima ganjil. Berarti ambil seluruh bilangan prima di dunia ini, cuma kita kurangi 2-nya gitu, tanpa melibatkan 2. Karena di dunia ini satu-satunya bilangan prima yang genap kan cuma 2 gitu ya. Berarti cuma 2 doang yang nggak masuk gitu. Berarti himpunan Q. Nah, itu berarti 3, 5, 7, 11 gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini juga nanti akan dia muncul 13, 17, 19 dan seterusnya gitu ya. 2, 2, 3. Nah, dan seterusnya. Dan seterusnya itu sampai tak hingga, karena disampaikan nilai Q itu nggak ada batasan gitu. Berarti seluruh bilangan prima ganjil di dunia ini, gitu ya. Nah, yang diminta adalah P irisan Q komplement. Apa itu Q komplement? Q komplement itu berarti yang berada di luar Q, yang berada di luar Q. Oke. Yang berada di luar Q. Nah, siapa aja yang berada di berarti 1 gitu ya, 2 gitu. Nah, sisanya adalah bilangan yang bukan prima. Bilangan yang bukan prima. Dalam matematika, bilangan bukan prima itu disebut bilangan komposit. Jadi kalau besok-besok, nggak mesti besok sih, mungkin nanti habis ini kebaca tulisan bilangan komposit, nah itu berarti bilangan positif yang bukan prima, yang selain prima lah gitu, yang nggak prima itu bilangan komposit. 1, 2, 4, gitu ya. Termasuklah nanti di sini. Nanti di sini yang masuk di sini kan berarti 14, 15, 16, 18, gitu. 20, 21 dan seterusnya. Gitu ya. Itu Q-nya. Nah, diminta P ini irisan dengan Q. Berarti yang sama apa? Berarti kan 15 kan? 15,
21. Nah, 21 kan. Karena 16, 18, 20 kan nggak ada di sini kan. 15, 21. Nah, berarti yang diambil hanya mana di sini ya. Jadi P irisan I komplement 15, 21. Nah, apa polanya? Berarti dia hanya minta bilangan ganjil yang enggak prima dari himpunan P. Ya, jadi ambil saja dari sini karena yang ini kan lebih luas ya. Ini kan sampai seluruh dunia gitu kan. Karena ini kan cuma di satu provinsi. Gitu. Nah, ini berarti cuma diambil bilangan ganjil yang enggak prima. Ulangi, bilangan ganjil yang enggak prima. 15, 17 prima, 19 prima, 21 masuk, 23 prima, 25, 27, gitu kan, 27, 29 prima, 31 prima, 33, dan 35. Nah, itu ya. Itulah yang kita jumlahkan. Nah, jumlahinnya gampang kok, gini aja. Ini dengan ini baik, itu sudah 60 gitu kan. Yang ini juga 60. Yaudah, nah itu sudah 60 tambah 60 itu sudah 120 tambah 30 jadi 150 tambah 6 jadi 156. Jadi diminta 15 ditambah 21 ditambah 25 ditambah 27 ditambah 33 ditambah 35 adalah 156. Ya. Di SS dulu boleh silakan. Oke. Ya. Nomor 10 ya. Baik. Nomor 10 diketahui Y sama dengan 48X ditambah 73. Nah, Dek, kalau dilihat di pertanyaan, dia minta mana yang ganjil. Ya. Berarti kan analisis kita adalah kita cukup menganalisis hasilnya bakal genap atau bakal ganjil gitu ya. Cuma itu yang kita analisis. Yuk kita pahami satu persatu. Kita lihat dulu yang Y ya, yang Y. Dek, Y itu ada tulisan 48X. Berapapun nilai X, mau X-nya ganjil atau X-nya genap, gitu. Kalau dia dikali 48, kita tahu 48 itu adalah bilangan genap. Bilangan apapun, maksudnya ganjil pun atau genap pun, gitu ya. Kalau dikali bilangan genap, pasti hasilnya genap. Maka kita pastikan ini pasti genap. Nah, kita lambangkan GN gitu ya, GN genap. 73 ini sudah sejak kecil kita tahu dia adalah bilangan ganjil. Maka genap ditambah ganjil pasti hasilnya ganjil. Berarti makhluk Y adalah makhluk ganjil. Nah, pertanyaannya mana yang bernilai ganjil? Nah, kita analisis satu persatu dari A. Tulisan di A itu adalah 5X ditambah 1. 5X ditambah 1. 5 kali sebuah bilangan. Masalahnya adalah 5 itu ganjil. X-nya kita belum tahu karena nggak disampaikan X-nya itu bilangan genap atau bilangan ganjil.
Kalau dia dikali 5, nanti hasilnya bisa jadi genap, bisa jadi ganjil gitu. Jadi kalau X-nya adalah bilangan genap, dikali 5 hasilnya jadi genap. Tapi kalau X-nya ganjil, dikali 5 hasilnya jadi ganjil. Apa artinya? Artinya 5X masih ada bisa dua kemungkinan, bisa genap, bisa ganjil. Ya. 5X-nya masih bisa genap, masih bisa ganjil. Nah, satu memang bilangan ganjil, tapi kan kalau 5X-nya genap, jadi genap tambah ganjil, jadi ganjil. Tapi kalau ganjil tambah ganjil kan jadi genap. Artinya apa? Artinya opsi A masih gantung, apakah hasilnya genap atau ganjil. Berarti ini opsi A masih gantung. Belum tahu apakah hasilnya genap atau ganjil. Singkat cerita, langsung kita lihat yang C. Nah, gitu ya, itu dipersingkat. Yang C, 4X plus Y. 4 itu bilangan genap. Mau apapun status X, mau X-nya berstatus genap atau statusnya berstatus ganjil, kalau dikali 4, dikali bilangan genap, pasti hasilnya menjadi genap. Berarti ini udah jelas, dia sudah ngasih kejelasan gitu ya. Ini adalah genap. Nah, Y-nya kita sudah dapat di awal. Y-nya adalah ganjil. Jadi ini ganjil. Maka genap ditambah ganjil pasti hasilnya ganjil. Nah, yang diminta kan mana yang bernilai ganjil. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Itu nomor 10. Nomor 11, banyak bilangan yang bisa menggantikan angka A pada bilangan 79.800 A22. Nah, gitu ya. Karena kita nggak tahu berapa, jadi dibaca A22. Nah, dia minta harus kelipatan 12. Ini harus kelipatan 12. Nah, kita pahami dulu makhluk-makhluk yang seperti apa yang bisa mencirikan dia bilangan kelipatan 12. Nggak usah dihitung semua gitu. Kita pakai trik. Kelipatan 12 itu harus terpenuhi, dia harus gitu ya. Dia wajib. Nah, ini dipotong di sini saya. Tuh ya. Dia wajib kelipatan 3 juga sekaligus kelipatan 4. Ya, bilangan yang mau kita selidiki apakah dia bilangan kelipatan 12, dia harus terpenuhi merupakan kelipatan 3 sekaligus juga harus merupakan kelipatan 4 gitu. Nah, gimana mengetahui bilangan itu kelipatan 3 atau kelipatan 4? Nah, itu ada triknya. Ya, kita pahami dulu. Gini, bilangan yang kelipatan 3 itu syaratnya jumlah digitnya itu kelipatan 3. Nah, tuh ya. Bilangan yang kelipatan 3, maka jumlah digitnya harus kelipatan 3. Contoh. 7, 9, 8. Nah, ini kita buat misalnya 51. Nah, 51 ya. 79.851. Nah, kita nak ngecek ya. Maksudnya bahasa Indonesia, kita mau ngecek apakah bilangan ini kelipatan 3. Nah, itu cara ngeceknya cukup tambahkan saja semua digitnya. Jadi 7 tambah 9, 16. 16 tambah 8, 24. 24 tambah 6. 24 tambah 6 berapa? 30. 30. Ya, jadi kalau ditambahkan semuanya jadi 30. 30 itu kelipatan 3, gitu ya. Nah, jadi
Berarti 79.851 fix pasti bisa dibagi 3 karena jumlah digitnya bernilai bilangan kelipatan 3. Jadi 79.851 fix dia merupakan kelipatan 3. Gitu ya. Itu cara untuk mengetahui sebuah bilangan itu apakah dia kelipatan 3 atau bukan. Itu satu. Yang kedua, cara mengetahui sebuah bilangan itu apakah dia kelipatan 4 atau enggak gitu. Ini caranya. 2 digit terakhir harus kelipatan 4. Jadi cukup lihat 2 digit terakhir. Contoh, 79.800. Nah, lihat kondisi terakhir aja ya. Digit terakhir. 76. Nah, misal 76. 79.876. Kita mau ngecek apakah ini bilangan kelipatan 4 atau enggak. Lihat 2 bilangan 2 digit terakhir apakah dia kelipatan 4. Jadi lihat aja 76. Nah, kalau sekiranya kita repot ngebagi 76, dipotong aja, dibuat penjumlahan. Yang salah satu bilangan itu sudah ketahuan pasti kelipatan 4. 76 itu jelas-jelas adalah 40 tambah 36. Ya. Sengaja 40-nya karena memang sudah jelas kan 40 kan kelipatan 6. Salah ngomong, 40 kelipatan 4. 40 kelipatan 4. Berarti tinggal kita fokus aja 36. 36 kelipatan 4 enggak? Iya, 36 itu 4 kali 9. 4 kali 9. Berarti fix 36 kelipatan 4. 40-nya enggak usah dibahas lagi karena sudah ketahuan 4 kali 10 gitu ya. Berarti 36 kelipatan 4 berarti fix 76 kelipatan 4. Kalau fix 76 kelipatan 4 berarti 79.876 itu fix kelipatan 4. Itu cara mengetahui bilangan kelipatan 4. Nah, gimana cara mengetahui bilangan kelipatan yang lain? Nanti, itu ada saatnya kita dibahas di konsul. Baik, kita bahas dulu bilangan yang ini, gitu ya. Dia harus berisi angka dari 0 sampai 9 kan pastinya, karena di dunia ini angka itu cuma dari 0 sampai 9, ada 10. Oke, baik. Kita mulai dulu dari kalau dia 1. Oh ya, yang ini 798 itu berarti 7 tambah 9 tambah 8. 7 tambah 9 tambah 8 sudah sama dengan 24 gitu ya. Berarti 798 sudah kelipatan 4. Sekarang kita mau cek dulu apakah ini kelipatan 3 dulu ya. Kita bahas yang 3 dulu. Kelipatan 3. Apa ciri-ciri kelipatan 3 tadi? Kelipatan 3 itu jumlah digitnya harus kelipatan 3. Ini saja sudah 24 pasti sudah kelipatan 3. Berarti kita tinggal ngambil ini juga harus kelipatan 3. Yuk kita mulai dari 02. 02 berarti jadi 0 tambah 2, hasilnya 2. 2 bukan kelipatan 3 gitu ya. Jadi kita lihat ujungnya aja karena di sini sudah kelipatan 3 masalahnya. Udah berarti 02 batal. Coba 12. 12 itu 12 kan maksudnya. Berarti 1 tambah 2 berapa? 3. 3 itu kelipatan 3. Berarti masuk. Jadi ada kemungkinan ini 1, 2, yaitu 12. Lanjut, bisa jadi 22 bisa nggak? Coba, 22 itu berarti 2 tambah 2 jadi berapa? 2 tambah 2 adalah 4. 4 bukan kelipatan 3. Berarti 22 nggak bisa. Coba 32, 32, 3 tambah 2, 5 nggak bisa. 42 bisa. Ya, 42 itu 4 tambah 2-nya 6, berarti bisa kelipatan 3. Berarti otomatis habis itu karena ini berjarak 3 kan, pasti 72 berikutnya. Nah, jadi untuk mengetahui dia bilangan kelipatan 3 itu cuma 3 kemungkinan. Apakah 79.812 atau 42 atau 72 itu kelipatan 3. Tapi ingat dia juga harus kelipatan 4.
Nah, syarat pelipatan 4 tadi kan itu, 2 digit terakhir harus pelipatan 4 gitu. Ya udah, berarti mana di antara 3 makhluk ini yang dia merupakan pelipatan 4? Kalau 3-3-nya ya udah, berarti 3-3-nya kita pakai. 12 itu pelipatan 4. 42 bukan pelipatan 4, berarti salah. 72 pelipatan 4 nggak kan? Kalau kita bingung, bikin aja 72 itu adalah 40 tambah 32. 40 kan sudah ketahuan pelipatan 4 kan? Nah, 32-nya aja dihitung. Pelipatan 4 nggak? Oh iya, pelipatan 4 karena 32 itu 4 kali 8 gitu. Oh, ya sudah. Berarti 72 adalah pelipatan 4. Berarti ada berapa kemungkinan? Berarti hanya ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Ya. Itu nomor 11. Nomor 12. Oke, nomor 12 ini kalau pas dilihat kita bentuk soalnya itu ternyata bentuknya gambar. Nah, berarti harus digambar dulu. Nah, berarti SS dulu. Siap. Nah, kita lanjut ke nomor 12 ya. Ya, itu hasil gambar untuk nomor 12 ya. Dari keterangan soal, pertama dijelaskan dulu ada tulisan di soal BD 30 sama OC gitu ya. BD 30 sama OC. Kemudian nih sudutnya 32 itu sudah dari soal. Jadi semuanya yang di sini sudah dari keterangan soal. Nah, yang ditanya tuh yang ini. Kalau mau cari sudut yang ini kan berarti cukup cari sudut yang bertolak belakang sama dia kan, karena pasti sama nanti. Berarti tugas kita tinggal nyari ini aja, ya, sudut BFA, gitu ya. Kita tinggal cari sudut BFA, nanti CFD-nya sudah pasti nilainya sama. Yuk kita analisis dulu. Pertama, kita bisa cari tahu sudut BOC. Ya, itu sudut BOC. Sudut BOC gampang bisa dicari dari 90 derajat dikurang 32 derajat. Ya. Hasilnya adalah 58. Nah, itu sudut BOC. Nih 58. Terus bisa dapat sudut ini. Nah, gitu ya, sudut itu. Dapatnya dia bertetanggaan, berpelurus gitu, berarti sudut. Kita bisa cari tahu sudut COA.
otomatis 180 dikurang 58, ya. Yaitu sama dengan 122. Oke, itu 122. Berarti ini 122. Nah, yuk fokus di segitiga COA. COA. Perhatikan, fokusnya di segitiga COA. Fokus di situ. Panjang OA sama dengan panjang OC. Ya, panjang OA sama dengan panjang OC. Ya. Nah, itu karena dia sama panjang, otomatis nanti sudut yang ada di sini pasti sama dengan sudut yang ada di sini. Jadi kita kasih lambang, nah dia sama. Nah, gitu ya, pasti sama panjang. Nah, karena dia sama panjang, kita kurangkan saja dari sudut yang ini, nanti tinggal bagi dua. Berarti kita bisa cari tahu sudut OAC, gitu ya, OAC itu 180 dikurang sudut yang di sini, yaitu 122, itu dikurang 122. Ternyata balik lagi hasilnya 58, tapi dibagi dua, dibagi dua ya. Berarti 58 dibagi dua, nilainya 29. Nah, baru kita fokus di segitiga BAF. Lihat segitiga BAF. Bisa didapat sudut itu, sudut BFA. Nah, lihat segitiga BFA ini 32 sudah, ini 29, jadi 180 dikurang 32 ditambah 29. Nah, dapat 180 dikurang 61 sama dengan 119. Itulah sudut BFA, dan otomatis sudut CFD pasti sama dengan sudut BFA, ya, sama dengan 119. Itu nomor 12. Nomor 13 kayaknya di sini cukup. Nah, di sini nomor 13. Kalau nggak cukup ke sini. Yuk kita pahami dulu. Kalau sekarang 2020 berarti tahun depan adalah 2021. Nah, bahasanya berarti 2021. Maka ayah, nah gitu ya. Ayah berbanding ibu berbanding dedek itu 12 berbanding 11 berbanding 1. Nah, Kais pernah sampaikan, Dek, kalau ada soal bentuk perbandingan, maka sebaiknya kita gunakan permisalan. Jadi 12 banding 11 banding 1 itu kita misalkan dulu usia ayah dianggap 12x. Usia ibu kita anggap 11x. Usia dedek adalah x. Gitu ya. Bebas sih mau variabel apapun gitu ya. Jadi artinya nanti kalau ditanya berapa sih usia ayah pada tahun 2021? Nah, kita berani ngejawabnya, berarti usia ayah pada tahun 2021 jawabannya adalah 12x. Ya, nah, karena 12 itu kan belum tentu 12 banding 11 banding 11 belum tentu itu asli ukurannya, nilainya gitu ya. Nah, itu sementara. Lalu ada keterangan 6 tahun mendatang
Kalau sekarang 2020 berarti 6 tahun mendatang berarti 2026. Nah, di sini. Jadi 2026 usia ayah itu adalah 41. Itu 2026. Berarti 2021 usia ayah adalah 41 dikurang 5 sama dengan 36. Usia ayah tahun 2021 itu 36, tapi tadi kita punya modal usia ayah tahun 2021 12x. Berarti boleh disamakan kan? Artinya 12x sama dengan 36. Jadi x sama dengan 3. Dapat x-nya, dapat juga usia ayah, ibu, adik di tahun 2021. Jadi tahun 2021 usia adik adalah 3 tahun. Pertanyaannya usia adik lahir. Berarti adik lahir itu 2021 kita kurang 3. Jadi 2018. Oke, itu nomor 13. Di SS dulu. Baik. Kita ke nomor 14 ya. Oke. Nomor 14 disampaikan P segitiga. Rumusnya adalah P kuadrat ditambah 2 dibagi dengan P plus 1. Nah, kalau kita cari misalnya 2 segitiga. Ngikutin rumus ini kan, berarti 2 kuadrat ditambah 2 dibagi 2 tambah 1. 4 tambah 2 sama dengan 6. 2 tambah 1 jadi 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Loh, berarti bisa dibilang lah, jadi kalau 2 segitiga pasti jadi 2, iya. Berarti Kak, kalau 2 segitiga jadi berapa? Ya jadi 2. Nah, terus kalau 2 segitiga jadi berapa? Ya jadi 2. 2 segitiga yang ditanyakan. Nah, kenapa A? Nah, gitu kan? Ini hasilnya 2, sama ini hasilnya 2, sama ini hasilnya 2, ya ujung-ujung hasilnya juga 2. Nah, 15 itu diketahui X pangkat 3 adalah 343. Berarti X berapa? Berarti X sama dengan 7. Ada yang hafal 1 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3? Nah, dihafalin nanti ya. 7 pangkat 3, 343. Nah, sekarang berarti nilai X-nya sama dengan 7. Jadi nilai X yang dimaksud di soal itu harus sama dengan 7. Dan kita dikasih keterangan bahwa P itu faktor prima terbesar. Dari 24X. Yuk kita pahami. 24X berarti 24 kali 7. Ya.
24X itu berarti 24 kali 7. 24 itu kalau kita pecah sebagai bentuk perkalian faktorisasi prima, 24 itu adalah 3 atau 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. 24 itu adalah 2 pangkat 3 kali 3. Karena dia dikali 7 jadi kita kali 7. Berarti faktor primanya adalah 2, 3, dan 7. Inilah faktor prima. Ya, faktor primanya ada 3, yaitu 2, 3, dan 7. Dan P adalah faktor prima terbesar. Berarti kesimpulannya P sama dengan 7. Nah, Q-nya apa? Q-nya adalah X. Yang kita sudah dapat nilai X tadi sama dengan 7. Berarti kesimpulannya P sama dengan Q. Ya. Lanjut nomor 12. Nomor 16. Nah, nomor 16 di sini ada. Fx sama dengan 3x plus 2. Nilai P adalah F dari P plus 7 dikurang F dari P plus 5. Nah, yuk kita kerjakan secara manual. Setelah secara manual, nanti Kak Is kasih tahu triknya. Manual dulu ya. Kalau manual dulu berarti tinggal masukin aja X-nya. Jadi 4 P plus 7 ya. Berarti cukup kita hitung 3 kali P plus 7 ditambah 2. Nanti ini 3 kali P tambah 5 juga ditambah 2. Nah, ini dijabarkan jadi 3P plus 3 kali 7, 21 tambah 2 adalah 23. Ini 3P, 3 kali 5, 15 tambah 2 adalah 17. Nah, ini tewas. Jadi 23 dikurang 17 sama dengan 6. Nah, jadi nilai P-nya sama dengan 6. Nilai Q-nya apa? Nilai Q-nya adalah 5. Berarti P-nya sama dengan 6, Q-nya sama dengan 5, otomatis P lebih dari Q. Itu cara manual. Nah, sekarang dikasih tahu triknya. Triknya gini. Fx ini fungsi linear, ini triknya ya. Fx ini fungsi linear. Jadi jarak tiap nilai itu selalu sama. Maksudnya gini. Itu bisa dilihat dari koefisien x-nya. Misal contoh. Kita cari F4 misalnya. F4. F4-nya itu 3 kali 4, 12. 12 tambah 2 adalah 14. Sekarang F5. Tambahin indeksnya. Inputnya tambahin. 3 kali 5, 15 tambah 2, 17. Satu lagi ya, F6. 3 kali 6, 18 tambah 2, 20. Coba perhatikan. Ini itu bertambah 3. Ini juga bertambah 3. 3 itu bisa dilihat dari koefisien X-nya. Jadi kalau misalnya Fx-nya sama dengan 5x plus bla bla bla, maka yakinlah pasti hasilnya akan berjarak 5, 5, 5, 5. Jadi dia akan kebentuk sebuah barisan aritmatika. Karena memang rumus UN-nya aritmatika kan bentuknya linear. Ya. Itu dilihat dari koefisien n-nya. Nah, ini dilihat dari koefisien x-nya. Karena koefisien x-nya 3, yakinlah nanti setiap nilainya itu akan berjarak 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau dia kelam, F4 ke F6, ya berarti kan jaraknya 6. 6 itu kan 2 kali lipat dari bedanya kan, gitu. 2 kali lipat dari koefisien x. Nah, itu yang mau disampaikan di bentuk ini. Perhatikan, P-nya kan sama kan? Ya, untungnya P-nya sama.
Nah, kalau P-nya sama, pasti nggak mungkin, kalau P-nya nggak sama, nggak mungkin hasilnya berupa bilangan pasti. Dia nggak mungkin, dia pasti dalam bentuk P pasti. Nah, karena P-nya sudah sama, berarti kita tinggal lihat saja selisih antara 7 dengan 5. Berapa selisih antara 7 dengan 5? Ya, 7 dengan 5 itu jaraknya berarti 2 suku kan. Nah, kalau setiap satu suku kan jaraknya 3. Berarti kalau 2 suku pasti jaraknya 6. Makanya hasilnya 6 pasti. Gitu ya. Itu kalau kita hitung tanpa hitungan manual seperti ini. Cukup dilihat dari ini. Jadi kalau misalnya contoh, misalnya gini. Nah, KIS punya diketahui. Misalnya kita bikin lebay soalnya. Misalnya fx-nya sama dengan 14x plus 2020. Nah, misal kita bikin lebay. Nah, itu misal diminta f dari n tambah berapa? 18 misalnya. Dikurang f dari n tambah 17. Berarti lihatnya selisih antara 18 dengan 17 kan jaraknya satu satuan kan, satu suku maksudnya. Karena M-nya sama. Jadi karena 18 dengan 17 jaraknya satu suku, berarti 1 kali 14 pasti hasilnya nanti 14. Pasti hasilnya 14. Kalau misalnya ini kita bikin M tambah 15. Berapa jarak 18 sama 15? 3 kan? Pasti hasilnya pasti itu 3 kali 14 sama dengan 42. Gitu ya, itu pasti gitu ya. Boleh di SS dulu silakan. Baik, kita bahas nomor 17. Dia bentuk lingkaran. Pusatnya 0,0. Jari-jarinya 5. Nah, biar gampang kita bentuk dulu persamaan lingkarannya. Jadi lingkarannya nanti karena pusatnya 0,0, dia akan berbentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ingat ya rumus persamaan lingkaran r kuadrat jadi 25. Dari mana Kak 25? Dari 5 kuadrat. 5 kuadrat 25. Nah, kalau dilihat dari apa pernyataan-pernyataannya, dia minta posisi dari titik, gitu ya, posisi dari titik. Nah, kan kita tahu konsepnya ini kan cuma kalau kita mau menentukan titik itu posisinya di mana, kan cuma ada 3 posisinya. Titik itu bisa di luar, bisa di dalam, bisa pada. Nah, kalau sebutan di buku-buku pada lingkaran. Jadi di luar ya di luar lingkaran, di dalam, dan kalau dia pada berarti maksudnya dia di sekeliling lingkaran itu. Jadi salah satu dari titik pada keliling lingkaran itu ada titik tersebut. Itulah maksudnya pada gitu ya. Nah, caranya tinggal kita substitusi aja titik-titik tersebut yang kita mau uji. Masukin aja ke huruf X dan huruf Y, ini kan masukin. Nanti dilihat hasilnya, apakah ruas kiri lebih besar dari ruas kanan, apakah sama dengan, atau lebih kecil. Kalau ternyata lebih besar, berarti titik yang kita uji tersebut dikatakan di luar. Kalau ternyata kurang dari, berarti titik yang kita uji tersebut dikatakan di dalam. Dan kalau pas nian sama, ruas kiri dan ruas kanan, berarti dikatakan titik tersebut berada pada lingkaran. Simpelnya gitu ya.
Berarti kita lihat pernyataan 1. Itu dia minta 3,4. Ya diuji aja kan berarti 9 tambah 16 bla 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 25. 25 9 tambah 16 25 enggak? 25 sama dengan 25. Sama dengan kan? Berarti ini pada. Padahal di soal disebut di dalam. Berarti pernyataan 1 salah. Jadi pernyataan 1 salah. Itu yang pertama. Kalau 1 salah, otomatis 3 salah. Yang kedua, sorry. Yang kedua, 4, akar 10. Masukin juga 4 kuadrat 16. Akar 10 dikuadratkan 10. Bla 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 25. Ternyata 26 lebih besar dari 25. Berarti ini posisinya di luar. Dan dia bilang memang di luar. Berarti pernyataan 2 benar. Berarti jawabannya 2 dan 4 adalah C. Ya, itu nomor 17. Baik, nomor 18. 0 kurang dari P kurang dari 1 kurang dari Q kurang dari 2. Ini berarti P kurang dari Q. Itu kesimpulan kita. Nah, sekarang kita lihat pernyataan-pernyataannya. Yuk, yang pertama. P dibagi Q kurang dari 1. Perhatikan. P lebih kecil dari Q. Bilangan kecil dibagi oleh bilangan yang lebih besar dari dia, nilainya pasti 0, ya. Tapi positif ya, kita bahas bilangan positif. Sekali lagi ini disampaikan bahwa ini harus bilangan positif. Tulisan ini kan menyatakan bahwa dia tuh ngomong itu tuh bilangan positif. Jadi sebuah bilangan positif dibagi oleh bilangan yang lebih besar dari dirinya, pasti nilainya 0, gitu ya, 0. Ya udah 0, itu memang lebih dari salah ngomong. 0, itu pasti kurang dari 1. Ini berarti benar. 1 benar otomatis 3 benar. Yang kedua tulisannya P kali Q kurang dari 3. Gini deh, P kali Q kurang dari 3. P ya, itu bilangan yang di bawah 1. Berarti nilai P sebesar-besarnya nilai P, ya, sebesar-besarnya nilai P itu adalah bilangan yang sangat dekat dengan 1 dari bawah. Kira-kira 0,9999999. Nah, gitu ya. Berarti limit mendekati 1 dari bawah. Itu nilai P berarti. Nah, nilai Q-nya kita boleh ambil sebesar-besarnya nilai Q, ya, sebesar-besarnya nilai Q berarti bilangan yang sangat dekat dengan 2 dari bawah. Berarti 1,999 mendekati 2 dari bawah. Nah, kita ambil bilangan yang sangat mendekati itu. Kalau P kali Q berarti kita anggap sangat mendekati 1 kali 2. Ya, sangat, bukan sama, tidak pas samunya, tapi sangat mendekati 1 dengan 1 kali 2. Mendekati 1 kali 2, hasilnya berarti sangat mendekati 2. Nah, itu nilainya pasti lebih kecil dari 3. Berarti P kali Q kurang dari 3 itu juga benar. Terakhir yang 4 di sini aja. 4 itu tulisannya P pangkat Q kurang dari 1. Ulangi,
P itu bilangan yang kurang dari 1. Ya, ambil aja permisalan. Untuk memudahkan, ambil aja permisalan. Misalkan 1/4, sengaja yang bisa diakarin, yang bukan diakarin. Q-nya adalah 3/2. Nah, gitu ya. Kan Q-nya di atas 1 kan gitu. 1/4 dipangkatkan setengah itu berarti akar kan? Jadi akar dari 1/4. Tapi pangkatkan 3. Akar dari 1/4 itu setengah. Dipangkatkan 3, hasilnya 1/8. 1/8 nilainya kurang dari 1. Berarti ini juga benar. Maka kesimpulannya 1, 2, 3, 4 benar, opsinya adalah D. Di SS dulu silakan. Nomor 19. Apakah berapa banyak tipe antara K dan L? Pertanyaannya berapa banyak? Ya. Berarti jawabannya kita harus bisa memastikan, oh hasilnya sekian. Nah, kalau kita berani memastikan hasilnya sekian, maka dikatakan pernyataan itu cukup. Kalau kita masih ragu, oh bisa beruang, bisa berlima, bisa besiko, bisa berakati, masih ragu berarti dikatakan tidak cukup. Oke, itu patokannya. Kita lihat pernyataan 1. Kata dia, K itu sejajar L. 2 garis yang sejajar ada titik potong nggak? Nggak ada. Berarti kejawab dong. Berarti ada sebanyak berapa titik potong? Ada sebanyak 0 titik potong. Kejawab nggak? Kejawab. Berapa banyak titik potong antara K dan L? Ada sebanyak 0 titik potong. Berarti nggak ada titik potong maksudnya. Berarti 0 titik potong. Berarti 1 cukup. Yang kedua, M dari K dikali M dari L sama dengan min 1. Apa artinya? Artinya K tegak lurus dengan L. Kalau tegak lurus dengan L berarti ada berapa titik potong? Ya berarti cuma 1 titik potong. Berarti ada sebanyak 1 titik potong. 2 cukup? Cukup. Berarti kita simpulkan cukup. Maka 1 cukup, 2 cukup, jawabannya adalah B. Dan yang terakhir nomor 20. Ya, kita lihat. Di situ dinyatakan 2S ditambah 3P, ini pensil maksudnya, ditambah 1 ballpoint, ditulis 1B aja ya. Nah, itu 35.000. Berapa nilai P? Oke. Pernyataan 1. Harga sebuah spidol dan pensil ya. S tambah P kan berarti S tambah P
P. Apakah bisa dihubungkan ke sini? Dihubungkan ke sini pun nggak bisa tahu, karena masih mengandung dua variabel dari situ. Ya. Artinya pernyataan satu tidak cukup. Kita lihat pernyataan dua. 6 spidol ditambah 3 ballpoint. 6 spidol ditambah 3 ballpoint. Nilainya 60.000. Bisa sederhanakan? Bisa. Bagi 3. 2S ditambah 1B sama dengan 20.000. Yuk kita lihat ini. 2S tambah 1B itu yang ini. Ya, 2S ditambah 1B. Nilainya 20.000. Kalau 2S tambah 1B 20.000 berarti bisa kan dapat 3B, berarti 3B pasti sama dengan 15.000. Otomatis nilai P sama dengan 5.000. Dapat dong nilai P. Karena P didapat, maka pernyataan 2 cukup. Karena 1 tidak cukup, 2 cukup, jadi opsinya adalah B. Ya, silakan di SS dulu. Ya, baik. Terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa diingatkan besok ada konsul TPS lagi ya, di part yang kesekian, konsul TPS jam 9 ya, hari Jumat konsul TPS jam 9. Nah, jadi besok hari Jumat konsul TPS jam 9 ya. Nah, jadi besok konsul TPS jam 9. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat, semoga berkenan, semoga berkah, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.